Saudara, di antara wilayah Aceh yang terdampak diantaranya adalah wilayah Subulus Salam. Sejumlah kerusakan terjadi seperti pada sekolah, tanggul, jalan, dan juga jembatan. Untuk mengetahui bagaimana penanganan banjir di Subulus Salam, kita akan langsung terhubung dengan Wali Kota Subulus Salam, M. Rashid Bancin. Selamat sore, Pak Rashid. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kompas TV. Pak Rashid, sejauh ini dari pantauan Anda, ada berapa wilayah yang terdampak banjir dan longsor di sana? Izin kami laporkan Sebelum Salam 5 kecamatan, 4 kecamatan itu banjir, tapi terparah ada di 3 kecamatan. Kecamatan Sultan Dolak itu ada 3 desa, lalu Kecamatan Runding ada 18 desa, dan Kecamatan Longkip itu ada 3 desa. Saat ini Alhamdulillah sudah mulai normal, tapi saat kita zoom ini terjadi hujan lebat, sudah 1,5 jam yang lalu. Kami khawatirkan akan ada banjir susulan kembali. Padahal sementara warga kita kemarin yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun posko dapur umum di 4 titik lokasi yang dibuat oleh Kemensos itu tetap kita jalankan. Oke, Pak Rashid, dari data yang sudah terkumpul sejauh ini, berapa jumlah korban meninggal dan yang dinyatakan hilang, Pak? Izin, yang dinyatakan meninggal dunia hanya 1 orang di Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Dolat, Kota Subulus Salam. Hilang belum ada laporan. Malah kami siang ini tadi dengan Forkopimda, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, menerima laporan ada 3 mayat yang ditemukan. Kemungkinan besar ini dari Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah sampai di wilayah Kota Subulus Salam. Saat ini sedang evakuasi. Eh, Kalau korban meninggal tadi 1 ya, Pak ya, dan 3 jenazah itu dalam proses Iya, evakuasi masih diduga warga kabupaten tetangga, benar Pak ya? iya benar. Oke, Namun Pak yang kami Rashid. khawatirkan ini saat ini masih hujan lebat, Pak, di Kota Subulus Salam. Oke, Maka Pak kami Rashid. mohon kepada pihak pemerintah pusat BNPB agar segera mengirimkan sesuai permohonan yang kami ajukan, speedboat, perahu karet, kemudian mesin genset, agar masyarakat yang ada di Kecamatan Runding, di Desa Tanah Tumbuh bisa mendapatkan jaringan listrik dan juga alat komunikasi seperti Starlink. Oke, Pak Rashid, jadi bantuan apa yang saat ini paling dibutuhkan untuk masalah evakuasi dan juga bagi para pengungsi di sana? Bantuan saat ini yang sangat kita butuhkan tentunya sembako untuk bahan makanan pokok, karena masyarakat kami tidak bisa mengais rezeki untuk pergi ke ladang, ke kebun. Bahkan juga masyarakat kita sebagian besar ini di pinggir sungai ini kan kebun kelapa sawit dan berjagung. Sementara jagungnya ini kita pastikan itu ada puluhan hektar gagal panen. Sawitnya juga ini membusuk karena kena air banjir seperti yang kita lihat ada di video di layar TV ini. Kemudian juga problemnya lagi kami di sini, BBM kami sangat langka dan sangat mahal sekali, 55.000 1 liternya. Maka kami mohon kepada Pertamina agar segera mengirimkan pasokan BBM yang cukup sehingga masyarakat kami mudah untuk mengantar sawitnya ke pabrik. Mhm. Tadi Pak Rashid mengatakan ada belasan desa yang terbagi dalam 3 kecamatan. Dari seluruh desa itu Pak, yang terisolasi ada berapa desa? Saat ini, kalau yang saat ini hanya ada 3 desa lagi, yaitu ada 1 Suak Jampak di Kecamatan Runding, lalu ada 1 yang paling ujung yaitu Spang. Kemudian ada 1 lagi desa Panji. Oke, Pak Rashid, sambungan listrik dan juga telepon seluler saat ini seperti apa Pak? Bagaimana distribusi bantuan ke tempat yang terisolasi? Diulangin karena hujan lebat kami suara tidak dengar. Oke, Pak Rashid, di Subulus Salam secara umum aliran listrik saat ini seperti apa Pak? Apakah menyala atau tidak? Berjalan lancar, jaringan telepon dan juga internet lancar, tetapi hanya ada sebagian kecil, yaitu seperti di Desa Suak Jampak, di Kecamatan Runding dan Tanah Tumbuh, karena pasokan listriknya ini memang dari Kabupaten Aceh Selatan. Oke, Pak Rashid, untuk bantuan yang dikirimkan ke beberapa daerah yang terisolir ini, seperti apa upaya yang dilakukan di sana, Pak?
Upaya kita, alhamdulillah kita kompak dengan Forkopimda seperti yang dilihat di layar kaca ini. Saya didampingi oleh Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Kami baru tadi menyalurkan bantuan sembako ke Kecamatan Brundik, yaitu Desa Oboh. Lancar kita menyalurkannya. Mhm. Oke, Pak Rashid tadi selain peralatan untuk proses evakuasi dan juga bantuan tentunya sembako untuk pengungsi di sana yang paling dibutuhkan, eh, ini juga bahan bakar minyak yang harganya melonjak di sana karena kelangkaan. Akses menuju Subulus Salam sendiri seperti apa, Pak? Akses alhamdulillah sudah bisa lancar karena kami berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pakpak Barat. Alhamdulillah sudah 3 hari ini lancar. Namun kita berdoa agar tidak ada lagi terjadi longsor susulan sebab ini masih hujan posisinya. Lalu Oke. dari Kabupaten Aceh Selatan sudah lancar di daerah Trumon. Airnya juga sudah surut. Akan tetapi kami kembali khawatir bila hujan ini sampai 5 jam ke depan, maka kami khawatirkan akan ada kembali banjir susulan. Semoga kita terhindar. Mhm. Kita juga mengkhawatirkan hal yang sama dan terkait dengan kekhawatiran itu apa yang dilakukan Pak untuk para warga yang berpotensi terdampak? Apakah ada upaya untuk merelokasi sementara ke tempat yang lebih aman? Kami barusan tadi duduk dengan Forkopimda, hanya kami memastikan pasokan sembako agar tetap standby di posko dan di dapur umum. Kami belum menghimbau kepada masyarakat kami agar kembali ke tempat posko atau mungkin tempat pengungsian, tetapi kami atas nama pemerintah daerah tetap sigap dan tanggap bila terjadi ada susulan banjir susulan. Oke, data terkait pengungsi di sana seperti apa, Pak Rashid? Ini pengungsi kemarin itu ada sejumlah 2.894 jiwa, terdiri dari 657 kakak. Oke, tempat pengungsian sendiri di mana saja, Pak Rashid? Ada di Kecamatan Longkip, yaitu di ibu kotanya di Darul Aman, dan juga ada di Sultan Daulat. Kemarin masyarakat Jabi-Jabi, Sigrun, dan Sukamaju pasti ke tempat sanak saudara yang terdekat, yang aman daripada banjir, dan juga ada di depan Masjid Sukamaju kemarin kita buat ada posko dapur umum. Mhm. Selain sembako yang juga dibutuhkan oleh para pengungsi di sana, ini pengungsi sudah artinya lebih dari sepekan berada di tempat pengungsian ataupun di posko, Pak Rashid. Bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi di sana, Pak? Alhamdulillah kondisi kesehatan masyarakat kita pastinya ada yang sebagian sudah mulai ada kena sejenis gatal-gatal, kemudian juga ada yang demam. Namun alhamdulillah pada hari ini juga tadi tim kesehatan ada kita turunkan di Kecamatan Brunding dan bahkan puskesmas di tiap-tiap kecamatan ini selalu standby dan dibantu dari Rumah Sakit Umum kita dan Dinas Kesehatan. Bahkan pada hari ini kita kedatangan relawan dari Kabupaten Aceh Barat Daya mengirimkan 2 dokternya dan ada KNPI dan ada beberapa kepala SKPK-nya untuk memberikan bantuan logistik sembako dan juga mengecek kesehatan masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Mereka akan ada di Kota Subulus Salam selama 2 hari ke depan. Untuk tenaga medis sendiri dan juga obat-obatan yang dibutuhkan pengungsi di sana tercukupi atau bagaimana, Pak? Diulang suaranya kami nggak dengar. Ya, untuk tenaga medis yang akan bertugas di baik itu di posko maupun tempat pengungsian dan juga obat-obatan yang dibutuhkan para pengungsi di sana, apakah terpenuhi, Pak Rashid? Alhamdulillah sampai saat ini medis dan juga obat-obatan masih terpenuhi, Pak. Oke, Pak Rashid, dari 3 kecamatan tadi yang Anda sebut, masing-masing punya beberapa desa, ada belasan desa. Eh, Daerah yang paling terdampak banjirnya dengan genangan yang sangat tinggi saat ini masih ada, Pak? Ada, yaitu Desa Suak Jampa, yaitu di Kecamatan Runding, dan ini yang paling terisolasi sebab kita harus melewati Kabupaten Aceh Selatan. Dan juga ada Desa Sepang, kita harus menggunakan perahu di sana atau naik speed, tidak bisa ditempuh dengan kendaraan mobil ataupun sepeda motor. Lalu daripada dampak banjir ini, masyarakat kami banyak kerugian di bidang perkebunan, kemudian ada juga pertanian, kemudian juga hewan ternak mereka,
Bahkan ada 2 sekolah ini nampaknya ke depan wajib kita relokasi seperti SDN Jabi-Jabi dan juga di daerah Panji. Ini harus direlokasi ke depannya. Mhm. Subul Salam ini kan pemekaran dari Aceh Selatan ya Pak Rashid ya. Ini Singkil. berbatasan dengan Aceh Aceh Singkil, Selatan. Pak. Aceh Singkil dan berbatasan Ya, juga dengan Aceh Selatan ya seperti itu. Itu benar kondisi sekali. di kedua kabupaten itu seperti apa Pak dari pantauan Anda juga? Pantauan kami memang menumpuk nanti banjir ini di Kabupaten Aceh Singkil. Dari Aceh Tenggara airnya mengalir ke Aceh Singkil, Subul Salam ke Aceh Singkil. Nah, kalau di Aceh Selatan pada dasarnya hanya sebahagian kecil yang ada di daerah Trumon. Imbas air daripada Lai Soraya ini naik, maka pasti mengalir juga ke Kabupaten Aceh Selatan di daerah Trumon. Ya, dari Halo? pantauan Anda saat ini Pak Rashid, dengan kondisi saat ini menurut Anda Kota Subulus Salam apakah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat atau tidak? Sangat membutuhkan sekali untuk tanggap darurat banjirnya. Insya Allah kami Perkopimda bisa untuk membantu dan meringankan dampak banjir ini. Tetapi nanti setelah pasca banjir, infrastruktur kita banyak rusak. Jembatan ada 10, kemudian ada lagi jalan kita sudah terkopek aspalnya, jalan juga sudah mulai berlubang, kemudian juga sekolah-sekolah tadi, fasilitas umum ini hancur. Ini kami harapkan tentu pemerintah pusat ambil alih. Seperti jembatan gantung juga ada yang putus. Oke, Pak Rashid untuk bantuan darurat sendiri saat ini, apakah bantuan dari pemerintah pusat sudah sampai di Subulus Salam? Sudah sampai, alhamdulillah sudah sampai, perlu kami laporkan. Ada bantuan dari Kemensos untuk dapur umum, itu senilai 100 juta. Kemudian juga ada makanan cepat saji, 2.700 paket siap saji. Kemudian juga ada dari BNPB, ada sembako 200 paket, makanan siap saji ada juga 10 koli, kemudian Haigen ada 100 koli, kasur lipat juga ada sekitar 40, lalu matras ada 3 koli, dan selimut ada 40 t. Kemudian ada dari hamba Allah, dari Jakarta ada 50 juta, sisanya nanti akan kami update kembali setelah pukul 17 ini. Kami kumpulkan semua data-data apa saja bantuan yang sudah masuk ke Kota Subulus Salam. Baik, semoga bantuan itu juga dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh warga di Subulus Salam dan terdistribusi tepat sasaran. Terima kasih Wali Kota Subulus Salam, M. Rashid Bancin sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Rashid. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akan kami lanjutkan kembali usai jeda. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air